Oke, assalamualaikum semuanya. Oke, kali ini jumpa dengan Papanya Kinan. Pada kesempatan kali ini, Papanya Kinan mau membahas salah satu tontonannya Kinan, di mana tontonan ini ya agak kejepang-kejepangan ya, yang itu Kazeku Sentai Gokaiger, atau kita lebih nyebutnya Gokaiger aja ya, biar lebih mudah. Nah, kenapa kita istilahnya gimana ya? Jadi kenapa kok kita bisa meloloskan ini sebagai tontonan Kinan? Mungkin teman-teman bertanya, bukan karena kami wibu ya? Karena kalau dibilang wibu sih, pengetahuan saya tentang Super Sentai ataupun dunia Jepangan sih terbantu sedikit. Tapi mengapa kami istilahnya meloloskan ini adalah karena nilai moral yang ada di dalamnya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas serial Gokaiger di episode 41, di mana ini adalah episode yang tributnya adalah untuk Ahim the Family ya, yang diperankan oleh Mbak Yui Koike, yang notabene tidak mirip istri saya alias namanya Kinan. Ya tetap cantik Mbak Yuinya sih. Astagfirullahaladzim, kenapa saya jadi salah fokus ya? Oke, langsung aja. Di episode ini diceritakan masa lalu dari De Ahim ini ya. Jadi De Ahim itu dulu berasal dari planet Family, makanya namanya Ahim the Family, di mana dia adalah tuan putri di planetnya. Ya Allah, tuan putri alien aja kalau dicekik pencakap kayak gini aja. Aduh, gak nyesel deh gue kawin sama alien kalau kayak gini caranya. Mamanya Kinan, maaf ya. Oke, kembali ke topik. Jadi di sini disebutkan bahwa planet Family dihancurkan oleh salah satu jenderal Zangzak, namanya Zatsurigu. Susah apa sih namanya? Ya, jadi ketika planet itu dihancurkan, Ahim menjadi salah satu-satunya yang selamat ya di kerajaan itu bersama. Jadi kan dia ada ayahnya, emaknya. Nah, di Ahim itu diselamatkan oleh kedua orang tuanya. Jadi orang tuanya itu berkorban untuk kerajaannya. Nah, dalam pelariannya dia ketemu dengan Kang Marvelous, di mana waktu itu dia lagi menghajar, kalau nggak salah, Surgormin ya. Surgormin, Allahu Akbar, susah amat. Oke, jadi kemudian pada saat Ahim itu pada saat Ahim itu melihat Kang Marvelous dan teman-temannya, jadi dia mendekati mereka dan berkata, "Tolong jadikan aku anggotamu." Lah tentu saja kan Marvelous bingung ya. Ini cewek tuan putri yang biasanya ya Allah lemes banget gitu, tiba-tiba jadi perompak ya. Saya juga mikirnya gimana ya, istilahnya kalau kita lihat One Piece, Nami aja istilahnya masih bisa pukul-pukul, lah ini udah muka-muka cakep minta diselamatkan mau jadi perompak. Allahu Akbar. Oke, balik ke cerita. Singkat cerita, jadi istilahnya Ahim itu kayak from zero to hero. Jadi diceritakan flashbacknya bahwa pada awalnya itu Ahim itu hanya jadi perempuan gak berguna di kapal di Goka Galion ya. Jadi dia kalau dilatih oleh Marvelous, awalnya ngangkat pedang aja nggak kuat. Ya biasa cuma ngangkat lipstick sama ini ya, sama bikin alis aja kali ya. Sekarang diuruskan dengan ngangkat pedang, jelas nggak mungkin lah. Dia cari nembak juga nggak bisa. Disuruh masak malah hancur masakannya. Dan dia ternyata juga rada lelet. Begitu kata luka. Nah, tapi seiring dengan waktu, istilahnya karakter ini berkembang jadi menjadi seorang tuan putri yang kuat. Istilahnya gak cuma sekedar minta diselamatkan, tapi bisa menyelamatkan orang lain. Dan disebutkan pula bahwa salah satu kelebihan Ahim adalah dia bisa mengubah suasana kapal Gokai Galion yang notabene dulu awalnya sebelum dia bergabung itu katanya suasana selalu panas ya, karena istilahnya ya namanya, kalau kita bahasa kasarnya itu di situ banyak istilahnya preman-preman dikumpulin kayak apa sih, nggak mungkin ada alus-alusnya kan ya, tiba-tiba datang ibu peri gitu kan, jadi ya Allah jadi alus pisan gitu ya, diajak ngeteh kalau lagi pada berantem. Nah itu juga mungkin salah satu, jadi ini juga ya, jadi salah satu nilai moral juga ya, bahwasanya itu kita jangan jangan merasa bahwa kita itu nggak berguna, karena setiap orang itu punya
kemampuan atau punya kelebihan masing-masing yang diberikan Tuhan kepada kita, yang notabene bisa bermanfaat untuk manusia. Jadi kalau misalnya, oh saya nggak bisa matematika, kamu jangan terus merasa, oh saya nggak bisa matematika jadi saya nggak berguna. Itu jangan. Belum tentu karena matematika kamu hidup karena matematika suatu, belum tentu itu yang kamu butuhkan dalam hidup. Bisa jadi kamu nggak pintar matematika tapi ternyata kamu bisa olahraga, jadi kamu bisa misalnya ikut olimpiade atau yang lain-lain. Ada di Ahim, dan notabene bisa bermanfaat bagi orang lain. Nah, di samping itu juga di sini, di salah satu nilai moral yang aku sukai adalah di sini bisa dilihat ya. Jadi Ahim yang notabene pengen balas dendam sendirian, tiba-tiba dibantu sama teman-temannya. Jadi dia dihalangi oleh Marvelous ketika tidak bertindak sendirian. Jadi ya inilah persahabatan itu seperti ini ya. Meskipun sebenarnya kita juga kurang suka yang namanya balas dendam, tapi di luar itu kita bisa ngelihat ya itulah persahabatan. Artinya ketika temannya susah ya kita bantu. Kemudian juga bahwasanya apa yang kita dapatkan hari ini itu tidak bisa kita dapatkan secara instan, tapi butuh kerja keras. Seperti Ahim yang sekarang bisa bertarung ya untuk melawan Zhang Ze, kan juga nggak dihasilkan dengan cara instan, tapi dia juga dihasilkan dengan ya harus latihan, yang harus belajar pegang pedang, belajar pegang pistol, ya biasanya pegang pensil alis. Dan pada akhirnya pun juga di sini si Jenderal Jatsurikunya pun juga akhirnya dapat diselamatkan oleh Jenderal Jatsurikunya bisa dihancurkan ya, dikalahkan. Nah, dikalahkan oleh Marvelous dan kawan-kawan. Dan di sini aku suka itu adalah kerjasama masing-masing orang. Jadi mereka Ahim itu berpartner dengan masing-masing tim. Jadi misalnya dengan misalnya dia dengan Joe ya, Joe itu Gokai apa sih? Gokai Blue ya. Nah, dengan Gokai Blue bisa dia jadi Deka Master sama Deka Swan. Kemudian dengan Kang Alai itu dia jadi Go On Wings. Kemudian dengan Luka jadi Gosei Girl, jadi Gosei Pink sama Gosei Yellow. Kemudian dengan Don San ya jadi yang di Hori Changer itu jadi Go Ranger ya, itu yang Navy sama warnanya apa sih itu, pokoknya warna pink lah, pink tua itu, tapi juga ngerti. Dan Marvelous adalah sama-sama menjadi Shinken Red, karena Shinken Red kan pada serialnya juga ada 2 orang ya, yaitu Kaoru Shiba sama Takeru Shiba. Nah, pada akhir cerita kan juga akhirnya alhamdulillah ya sesuatu banget. Dan di situ juga seneng gitu akhirnya. Mungkin juga Ahim juga seneng kan, dia dibantu teman-temannya bisa mengalahkan Yatsuriku. Tapi apakah perjuangan itu selesai? Enggak. Jadi perjuangan untuk tujuan utama mereka untuk menemukan harta semesta itu masih tetap berjalan. Jadi artinya di sini juga bisa kita lihat bahwasanya tujuan Ahim itu bukan hanya sekedar untuk balas dendam, tapi dia memang memiliki impian lain ya, dimana impian yang di sini itu adalah dia untuk mendapatkan harta semesta. Di sini pun jadi kita bisa lihat nilai moralnya bahwa dalam menggapai suatu impian kita pun juga tidak harus melupakan impian-impian kita yang lain. Kita masih boleh untuk ya intinya mengembangkan diri, atau mungkin ada impian lain yang kita hendak gapai, bisa kita gapai tanpa melupakan tujuan utama kita dalam hidup. Kurang lebih seperti itu. Kira-kira itu aja sih yang bisa papanya Kinan ini. Soalnya aku juga nggak terlalu pintar ngomong. Jadi ya saya akhiri sekian. Kalau memang merasa memang ada yang kurang atau penasaran dengan serial ini, silahkan bisa tonton sendiri ya. Bisa kalau nggak salah di channelnya Toy di YouTube pun juga udah ada, kalau belum dihapus sih. Soalnya kalau nggak salah pernah diupload juga. Oke, akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.